Bab 84 Tujuan Raja Kura-Kura Tua Datang. Xuan Jing, King Qiyu. Chen Xi berpikir dalam hatinya dan langsung memastikan identitas kedua orang itu. Hati-hati, mereka adalah Raja Kura-Kura Tua dengan penglihatan mendalam dan Raja Rubah Ekor 9. Du Qingqi dan yang lainnya mengenali identitas keduanya dan ekspresi mereka langsung berubah muram saat mereka bersikap waspada dan siap bertempur. Meskipun mereka belum pernah melihat kedua Raja Iblis itu, nama keduanya bagaikan guntur yang menggelegar di telinga. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa keduanya adalah eksistensi yang bahkan lebih kuat dan misterius daripada Raja Rock. Namun, di mata Du Qingqi dan yang lainnya, tidak peduli apakah itu Raja Kura-Kura Tua berambut putih berpakaian biru atau Raja Rubah Ekor 9 dengan rambut sebahu dan mata yang berbentuk seperti buah persik, keduanya sangat berbeda dibandingkan dengan ras iblis lainnya. Mereka berdua memiliki jiwa yang terkendali dan aura yang acuh tak acuh, dan sebenarnya tidak ada sedikit pun fluktuasi ki iblis di tubuh mereka. Jika bukan karena Raja Kura-Kura Tua yang mengambil inisiatif untuk menyatakan identitasnya, mereka hampir akan menduga bahwa kedua Raja Iblis ini adalah kultivator manusia. Ini juga membuktikan dari sudut lain bahwa kultivasi kedua Raja Iblis ini mungkin telah mencapai tingkat yang tidak dapat dipercaya. Ketika mereka memikirkan hal ini, hati Du Qingqi dan yang lainnya menjadi tegang dan mereka sangat cemas. Mereka baru saja diselamatkan, mungkinkah mereka akan ditangkap sekali lagi? Tidak perlu khawatir, jika mereka berdua ingin menyerang kita, maka kita mungkin sudah mati. Chen Xi melambaikan tangannya sambil menatap dengan tenang kedua Raja Iblis yang datang tiba-tiba itu dengan mata yang tidak mengandung sedikit pun rasa takut. Kau menyanjung kami, namun, kami berdua memang datang ke sini karena kami memiliki sesuatu untuk diminta dari adik Chen Xi. Raja Kura-Kura Tua tersenyum hangat, dan dalam hatinya, ia malah terus-menerus memuji ketajaman persepsi Chen Xi. Menabrak, sementara Raja Kura-Kura Tua berbicara, Raja Rubah Ekor 9 mengayunkan lengan bajunya, dan lantai itu penuh dengan berbagai harta karun yang aura harta karunnya beredar di atasnya. Ada ramuan roh, pil obat, cairan roh, berbagai bahan lain dengan bentuk aneh, dan bahkan ada beberapa harta karun ajaib dengan aura yang luar biasa. Kau telah membunuh Raja Rock dan ini adalah rampasanmu. Aku mengumpulkannya untukmu, lihatlah. Raja Rubah Ekor 9 tersenyum tipis. Perhatian Du Qingqi dan yang lainnya sepenuhnya tertarik oleh tumpukan barang rampasan ini. Mereka tumbuh dalam keluarga kaya dan berkuasa sejak mereka masih muda, dan tatapan mereka semua sangat tajam. Mereka praktis dapat melihat dengan sekilas bahwa semua harta karun di tanah itu sangat berharga, dan jika ditukar dengan cairan roh, mungkin nilainya lebih dari 500.000 kg cairan roh. 500.000 kg cairan roh. Itu adalah jumlah yang dapat memungkinkan seorang kultivator alam istana Valet untuk menerobos ke alam aula emas dalam sekali jalan. Namun, masuk akal jika dipikir-pikir, sebagai salah satu dari 7 Raja Iblis besar yang telah hidup selama 10.000 tahun, wajar saja jika Raja Rock memiliki begitu banyak harta. Namun, mereka masih sedikit tidak percaya. Menurut apa yang dikatakan Raja Rubah Ekor 9, dia sepertinya ingin memberikan semua harta karun ini kepada Chen Xi. Apa sebenarnya yang terjadi? Mungkinkah mereka memang mempunyai sesuatu untuk diminta dari Chen Xi, dan itulah mengapa mereka mempersembahkan harta karun yang disediakan oleh Raja Rock dan memberikan hadiah sebesar itu kepada Chen Xi. Sepertinya kedua orang ini memang memiliki sesuatu yang diminta oleh Chen Xi. Chen Xi langsung mengerti dalam hatinya, namun dia tidak melirik sedikit pun ke berbagai harta karun di tanah dan bertanya, "Aku ingin tahu untuk apa kalian berdua datang ke sini." Jangan khawatir, adik kecil. Itu benar-benar hal yang baik. Itu hanya menguntungkan, tetapi tidak ada ruginya. Itu adalah hal yang sangat baik. Tapi, jangan bicarakan masalah ini dulu. Kita harus meninggalkan tempat ini dulu. Mari kita pergi ke Gunung Pelukan Bulan. Tempat itu tampaknya adalah tempat peristirahatan adik kecil Chen Xi. Raja Kura-Kura Tua tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, dia lebih mengagumi Chen Xi karena bisa begitu tenang ketika berhadapan dengan harta karun yang berharga. Jika itu adalah orang lain dari generasi muda, orang itu mungkin akan benar-benar terpikat dan terobsesi dengan harta karun yang berharga sejak lama. Simpan saja, semua ini milikmu sejak awal, kau tidak perlu khawatir berutang apapun pada kami. Canda Raja Rubah Ekor 9, sepasang mata beningnya yang berbentuk buah persik menyipit membentuk garis dan sangat jahat namun menawan.
Tidak baik bagi Chen Xi untuk menolaknya ketika sudah sampai pada titik ini, jadi dia segera menyimpan semua harta karun di tanah ke dalam cincin penyimpanannya. Dalam situasi seperti ini, jika dia menolak lagi, dia akan terlihat terlalu sok dan kasar. Meskipun dia tidak dapat menebak apa sebenarnya yang ingin dilakukan kedua Raja Iblis ini, menurut pengamatannya saat ini itu bukanlah hal yang buruk. Lagi pula, jika itu adalah hal yang buruk, kedua orang ini mungkin tidak akan bersikap sopan padanya. Sebuah kapal berharga yang dibuat dengan sederhana dan megah menerobos lapisan udara saat ia dengan cepat terbang menuju langit yang sangat jauh. Kali ini, jika bukan karena memahami wawasan dao angin yang lengkap di saat-saat terakhir, aku khawatir aku akan kehilangan nyawaku di sini. Aku harus berkultivasi dengan susah payah di masa depan, sudah cukup aku merasakan perasaan berada di ambang kematian sekali, aku tidak ingin mencobanya untuk kedua kalinya. Di atas kapal, Chen Xi berdiri di sana sambil memegang pegangan tangan, perasaan seolah-olah tahun-tahun telah berlalu muncul di dalam hatinya saat dia menatap Moonhole Ridge yang dengan cepat menghilang di belakangnya. Cek, kalau aku tidak salah, wadah ini adalah harta karun ajaib yang dinilai. Ya, seluruh tubuhnya diukir dengan berbagai tanda jimat pengumpul roh, dan ia mampu menyerap energi roh surga dan bumi dengan sendirinya dan mengubah energi roh menjadi bahan bakar. Ia sama sekali tidak memerlukan pengembangan apapun agar dapat terbang dalam jangka waktu yang lama. Itu memang sebuah wadah harta karun yang sangat berharga. Du Qingqi dan yang lainnya berdiri di samping, dan mereka tak henti-hentinya memuji setelah dengan cermat menilai struktur kapal yang berharga ini. Bejana berharga ini milik Raja Kura-Kura Tua. Saat duduk di dalamnya, bejana itu stabil dan nyaman, dan orang tidak bisa merasakan aliran udara sedikit pun. Selain itu, ada tempat tidur, meja, kursi, bunga roh, herba berkualitas, dan bahkan berbagai jenis anggur berkualitas dan buah-buahan segar yang diisi dengan energi roh yang terkandung di dalamnya. Bejana itu seperti istana yang bisa terbang di langit dan sangat nyaman. Adik kecil Chen Xi, bagaimana dengan bejana berhargaku ini? Raja Kura-Kura Tua berdiri di samping Chen Xi sambil bertanya sambil menyeringai. Benar-benar tidak buruk. Chen Xi mengangguk. Dia benar-benar terkejut ketika dia baru saja naik ke dalam bejana itu, karena menurut pengamatannya, bejana berharga ini tidak hanya nyaman, tetapi juga sangat kokoh dan sepenuhnya setara dengan harta karun sihir tingkat tinggi. Harta karun ajaib yang berjenjang dibagi menjadi 4 tingkatan, yaitu tingkatan surga, tingkatan bumi, tingkatan mendalam, dan tingkatan kuning, dan setiap tingkatan dibagi lagi menjadi 4 tingkatan, yaitu tingkatan rendah, tingkatan menengah, tingkatan tinggi, dan tingkatan atas. Chen Xi tidak dapat membedakan tingkatan atau peringkat apa bejana berharga ini, tetapi dia sangat yakin bahwa itu pastilah harta karun ajaib yang berjenjang tanpa diragukan lagi. Hahaha, kalau kamu suka, aku akan menghadiahkan bejana berharga ini kepadamu. Raja Kura-Kura Tua tertawa keras, lalu memutuskan. Jangan menolaknya, bejana ini dapat menahan serangan berkekuatan penuh dari seorang kultivator alam olah emas. Terlebih lagi, bejana ini dapat terbang sejauh 5.000 km dalam 2 jam. Simpan bejana ini di sisimu sebagai sarana untuk membela diri. Bagaimana aku bisa melakukan itu? Chen Xi tidak dapat menerimanya. Menyimpan benda ini tidak ada gunanya bagiku. Jika kau tidak mengambilnya, maka aku akan menghancurkannya begitu kita tiba di Gunung Pelukan Bulan. Raja Kura-Kura Tua berpura-pura marah. Bagaimana mungkin Chen Xi masih menolak ketika Raja Kura-Kura Tua sudah berbicara sejauh itu? Namun, rasa heran di hatinya semakin kuat. Apa sebenarnya yang menyebabkan binatang iblis yang keberadaannya misterius ini menarik hati saya? Tak lama kemudian, kapal yang berharga itu telah terbang ke Gunung Pelukan Bulan. Mo Kui sedang berkultivasi dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang ketika melihat bejana berharga itu turun. Namun ketika dia melihat Chen Xi keluar dari dalam, dia menghentakkan kaki ke tanah dan melompat, dan dia sangat gembira saat dia berlari keluar dengan keras dan berteriak kegirangan. Senior, kamu tidak mati. Kamu tidak mati. Ketika melihat Mo Kui begitu bahagia, Chen Xi juga sangat bahagia, dan dia menggodanya dengan nada yang jarang. Apakah kamu begitu menantikan kematianku? Wajah Mo Kui memerah dan dia menggelengkan kepalanya seperti drum mainan. Bagaimana mungkin aku? Bagaimana mungkin aku? Chen Xi merasa geli dan terharu ketika melihat Mo Kui begitu bersemangat hingga tidak dapat berbicara dengan jelas, lalu menepuk bahu Mo Kui sambil mengganti topik pembicaraan. Tamu sudah datang,
Apakah kalian tidak akan membuat persiapan? Oh, oke. Mukui memperhatikan Raja Kura-Kura Tua dan Raja Rubah Ekor 9 berdiri di samping Chen Xi sambil mengobrol dan tertawa bersama, dan mereka tampaknya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Chen Xi, membuatnya semakin mengagumi kemampuan Chen Xi. Dia segera tidak mengatakan apa-apa lagi dan berlari ke tempat tinggal seperti gumpalan asap untuk menyiapkan buah-buahan harum dan anggur berkualitas. Setan serigala ini memiliki karakter yang sangat asli. Merupakan keberuntungan yang sangat besar baginya untuk dapat mengikuti di sisi adik Chen Xi, dan bahkan aku tidak dapat menahan rasa iri padanya. Raja Kura-Kura Tua tersenyum sambil menyanjung. Di dekatnya, Raja Rubah Ekor 9 pun mengangguk sambil tersenyum. Hanya jika ada permintaan, barulah akan ada ekspresi. Chen Xi memahami prinsip ini tetapi tidak menunjukkannya, dan dia mengangguk sambil berkata, "Mukui memang tidak buruk, aku sangat menyukainya." Perjamuan segera dipersiapkan, dan Chen Xi beserta yang lain duduk sebelum minum anggur dan berbicara dengan Raja Kura-Kura Tua dan Raja Rubah Ekor 9. Setelah minum sampai agak mabuk, Raja Kura-Kura Tua berkata dengan acuh tak acuh, "Adik kecil Chen Xi, apakah kamu tahu tentang masa lalu di kedalaman pegunungan Barbar Selatan? Apakah ini akhirnya dimulai?" Chen Xi berpikir dalam hatinya, lalu menangkupkan kedua tangannya. "Senior Xuan Jing, tolong beri aku petunjuk." Raja Rubah Ekor 9 menyela dari samping. Kelelahan di wajah para rekan Daois ini sulit disembunyikan. "Saya kira kalian semua menderita banyak kesulitan di tangan Raja Rock. Bagaimana dengan ini? Kalian semua bisa beristirahat dulu dan tidak perlu mempertimbangkan kami." Perkataannya penuh dengan maksud mengusir mereka. Du Qingqi dan yang lainnya secara alami mampu memahami hal ini, tetapi mereka memang terlalu lelah, karena esensi sejati mereka disegel hingga hari ini dan belum sepenuhnya pulih, jadi mereka segera pergi. Sampai saat ini, hanya Chen Xi dan dua Raja Iblis yang tersisa. Kedalaman pegunungan Barbar Selatan ini sudah ada selama 500.000 tahun, tetapi benar-benar terisolasi dari dunia. Tidak hanya pembudidaya manusia tidak dapat masuk, bahkan binatang iblis di dalamnya pun tidak dapat keluar. Raja Kura-Kura Tua berbicara dengan emosi yang dalam. Yang paling mengkhawatirkan adalah ada lapisan pembatasan aneh di sini. Sama sekali tidak mungkin bagi Raja Iblis manapun untuk menerobos dari alam Istana Valet dan maju ke alam Aula Emas, apalagi berkultivasi ke alam yang lebih tinggi untuk mencapai keabadian dan naik ke puncak Grandao. Chen Xi tercengang. Bukankah Raja Pengrok ingin memurnikan beberapa pil keberuntungan jiwa darah dengan tujuan untuk maju ke alam Aula Emas? Tepat sekali, jawab Raja Kura-Kura Tua, tapi itu hanya tindakan kegilaan sebelum kematian. Bagaimanapun, masa hidupnya akan segera berakhir, dan dia harus melakukan ini demi hidup. Raja Rubah Ekor 9 yang ada di dekatnya mendengus dingin. Raja Rock itu bodoh. Dia melihat kalian semua tiba-tiba muncul di sini dan mengira keberuntungan telah tiba, jadi dia ingin memurnikan kalian semua menjadi pil keberuntungan jiwa darah. Namun dia tidak tahu bahwa bahkan jika dia berhasil memurnikan pil, akan sangat mustahil baginya untuk maju ke alam Aula Emas. Mengapa seperti ini? Chen Xi bertanya dengan heran. Karena, ketika dia berbicara di sini, Raja Kura-Kura Tua berhenti sejenak, ekspresinya menunjukkan sedikit rasa hormat yang mendalam dan dia hanya menghela napas setelah beberapa saat. Karena, 500.000 tahun yang lalu, harta karun yang misterius dan hebat jatuh di sini. Pembatasan yang membatasi area seluas 50.000 km di kedalaman pegunungan Barbar Selatan justru disebabkan oleh seutas aura yang dipancarkannya. Seutas aura menyegel kedalaman pegunungan Barbar Selatan selama 500.000 tahun. Tidak peduli seberapa kuat hati Dao Chen Xi, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap dan berkata dengan heran, harta karun apa yang begitu hebat? Raja Kura-Kura Tua menatap ke langit, dan ekspresinya menjadi sangat hormat saat dia bergumam. Harta karun yang dapat memiliki kekuatan seperti itu secara alami adalah harta karun yang menyebabkan 3 dimensi menjadi kacau selama era primordial dan menyebabkan darah makhluk primordial dari seluruh surga mengalir ke sungai, diagram sungai misterius. Bab 85 Diagram Sungai. Diagram sungai. Dalam sekejap, segudang gelombang besar melonjak dalam hati Chen Xi. Pernahkah kau mendengar tentang diagram sungai? Itu adalah diagram paling misterius di era purba. Banyak dewa dan iblis di era purba menggunakannya untuk memahami jalan mereka sendiri dalam Dao. Mereka mengintip rahasia surga untuk menguasai makna mendalam dari Grand Dao dan naik ke puncak tertinggi Dao.
Justru karena inilah setiap kemunculan diagram sungai disertai dengan pembantaian. Pembantaian ini menyebabkan pergolakan dalam 3 dimensi dan mengganggu 6 jalur reinkarnasi. Adegan seperti kiamat dari berbagai tokoh dengan kemampuan luar biasa yang memperebutkan diagram sungai, hanya memikirkannya saja membuat bulu kuduk merinding. Untungnya, diagram sungai menghilang setelah berakhirnya era primordial, dan pemandangan mengerikan tentang dewa dan iblis yang terlibat dalam pertempuran tidak pernah muncul lagi. Mungkin sudah 1 juta tahun sejak saat itu. Jika bukan karena ibu yang pernah membaca buku-buku kuno klan saat aku masih muda, aku sama sekali tidak akan menyadari nama diagram sungai. Dalam benaknya, perkataan ibunya kembali terngiang-ngiang, bagai alunan musik dari sitar, bergema lincah, membuat Chen Si teringat dan terkejut. Itu sebenarnya diagram sungai, benar? Hanya seutas aura yang terpancar dari keberadaan misterius seperti ini yang akan begitu mengerikan, dan akan membatasi kedalaman pegunungan barbar selatan ini selama 1 juta tahun. Chen Si tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan patung Dewa Fuxi yang besar dan tua di lautan kesadarannya. Senior Fuxi telah mengamati diagram sungai untuk meramalkan Grand Dao dari perubahan rahasia surga dan naik ke puncak Grand Dao untuk mencapai kemuliaan tertinggi. Betapa mengerikannya keberadaan diagram sungai sebenarnya dapat dilihat dari sini, itu hanyalah harta karun kelas 1 di seluruh dunia. Terlebih lagi, Chen Si pernah mendengar Ji Yu mengatakan bahwa patung Dewa Fuxi di lautan kesadarannya mengandung seutas esensi sejati diagram sungai, tetapi dia masih belum memahami kedalamannya sampai hari ini. Pada saat ini, ketika dia mendengar Raja Kura-Kura tua berbicara tentang diagram sungai, dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir dalam hatinya. Mungkinkah orang ini menyadari sesuatu, jadi dia datang mencariku? Mungkinkah hal yang ingin dia minta dariku terkait dengan diagram sungai juga? Diagram sungai, tidak mungkin. Bagaimana mungkin makhluk misterius seperti itu bisa jatuh ke pegunungan yang malang dan biasa-biasa saja ini? Suara Ji Yu tiba-tiba terdengar di dalam hatinya. Dia tampak sedikit cemas dan ragu, dan dia berkata setelah merenung sejenak, namun, kamu harus memastikannya lagi. Bagaimanapun, diagram sungai itu sangat misterius. Jika benar-benar jatuh di sini, maka itu adalah keberuntungan besar yang sama sekali tidak boleh kamu lewatkan. Tahun itu, guruku sedang memahami Grand Dao di tepi sungai ketika dia mendapatkannya secara kebetulan. Sayangnya, pada saat guruku baru saja memahami Grand Dao, itu menghilang begitu saja. Tidak peduli bagaimana guruku mencari, dia tidak dapat menemukannya lagi. Itu sangat ajaib. Yang aku heran sekarang adalah mengapa mereka mencariku. Mungkinkah mereka tahu aku memiliki jejak tubuh sejati senior Fuxi di lautan kesadaranku? Chen Si bertanya-tanya. Ji Yu terkejut, lalu terdiam cukup lama, sebelum akhirnya menyadari sesuatu dan berkata, sekarang aku mengerti. Jadi, itu kura-kura tua bercangkang lunak. Selama era purba, keluarga kura-kura bercangkang lunak memahami ramalan melalui astrologi, dan paling ahli dalam meramalkan perubahan dalam diri seseorang dalam setahun di masa lalu dan masa depan. Aku berasumsi kura-kura bercangkang lunak ini menyadari sesuatu melalui ramalan, dan baru saat itulah dia mencarimu. Jadi begitulah adanya. Chen Si segera mengerti juga. Tidak bisa, masalah ini sangat penting. Begitu diagram sungai muncul, pasti akan menarik perhatian para tokoh maha kuasa di langit dan bumi. Sepertinya aku harus muncul dan menemui mereka. Ji Yu berkata dengan tegas, nadanya mengandung jejak keseriusan yang mendalam. Saat Chen Si tenggelam dalam pikirannya, Raja Kura-Kura tua dan Raja Rubah ekor 9 saling berpandangan, tetapi mereka tidak mengganggu Chen Si. Mereka malah mengambil cangkir anggur mereka untuk menikmati anggur dengan hati-hati sambil berkomunikasi melalui transmisi suara. Sepertinya kau benar, makhluk kecil ini juga tahu tentang diagram sungai. Raja Rubah ekor 9 berkata dengan cepat, dan kegembiraan dalam suaranya tidak bisa disembunyikan. Aku sudah tertahan di tahap kesempurnaan alam istana Valet selama beberapa ribu tahun. Jika aku masih tidak dapat menembus batasan di sini, maka aku khawatir aku tidak akan dapat hidup lama. Untungnya orang ini telah muncul. Raja Kura-Kura tua pun mendesah dengan emosi. Ya, jika bukan karena ras iblis kita yang memiliki rentang hidup yang sangat panjang, saya khawatir kita tidak akan mampu bertahan selama bertahun-tahun. Kita harus memastikan untuk memanfaatkan momen kritis seperti ini. Raja Rubah ekor 9 mengangguk lalu berkata tiba-tiba, benar, apakah menurutmu dia bisa mengambil diagram sungai? Itu bukan diagram sungai,
Itu. Suaranya tiba-tiba berhenti, dan Raja Kura-Kura tua dengan cepat mengangkat kepalanya dan jejak keheranan tersirat di matanya. Raja Rubah Ekor 9 tertegun, lalu mendongak untuk melihat. Ketika dia melihat lelaki tua kurus yang muncul tiba-tiba, dia tak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap. Wajah lelaki tua itu kurus dan acuh tak acuh, matanya dalam seperti jurang, dan dia dengan malas memegang labu botol berkulit biru sambil meneguk anggur dengan sikap yang tak terkendali. Dia tampak seperti lelaki tua yang puas yang selalu terlihat di dunia fana. Namun, seberapa tajam tatapan kedua Raja Iblis itu. Dalam sekejap, mereka menyadari aura mengerikan yang membuat jantung mereka berdebar-debar dari lelaki tua kurus itu. Perasaan ini bagaikan menghadapi sebuah gunung menjulang tinggi yang tak diketahui ketinggiannya, hanya mampu melihat ke atas, hanya mampu menghormati. Jiyu menatap kedua Raja Iblis itu sambil berkata dengan acuh tak acuh, seekor kura-kura tua bercangkang lunak yang telah berkultivasi selama 31.200 tahun dan seekor rubah berekor 9 yang telah berkultivasi selama 8.033 tahun, namun keduanya hanya berada pada tahap kesempurnaan alam istana Valet. Jika bukan karena umur panjang bawaan kalian, kalian berdua mungkin sudah berubah menjadi tumpukan tulang, kan? Wajah Raja Kura-Kura tua dan Raja Rubah Ekor 9 menjadi muram dan mereka tidak dapat menahan sedikit pun rasa heran yang muncul di wajah mereka. Jelas, Jiyu telah mengungkapkan segalanya tentang mereka berdua dengan satu kalimat. Orang ini, Jiyu, bisa melihat mereka hanya dengan sekali lihat. Meskipun dia sudah tahu bahwa kultivasi Jiyu tidak terduga sejak lama, Chen Xi tetap tidak bisa menahan diri untuk berseru kaget. Ekspresi Raja Kura-Kura tua sudah menjadi sangat hormat, dan dia berdiri sebelum bertanya dengan nada hormat. Mata senior dipenuhi dengan kebijaksanaan, bolehkah saya tahu nama besar senior? Raja Rubah Ekor 9 tidak berani menunda lagi dan ikut berdiri, tatapannya ke arah Jiyu penuh dengan keterkejutan. Kalian berdua tidak perlu tahu siapa aku, kalian hanya perlu menjawab pertanyaanku. Suara Jiyu yang tampaknya santai dan tenang malah mengungkapkan aura memandang rendah dunia, dan dia berkata langsung, apakah diagram sungai benar-benar berada di kedalaman pegunungan ini? Memang, tapi itu seharusnya bukan diagram sungai yang lengkap, dan itu lebih mungkin hanya sebuah fragmen. Raja Kura-Kura tua menjawab, dia sudah menyadari bahwa Jiyu memiliki hubungan yang dalam dengan Chen Xi, dan dia tentu tahu apa yang harus dia lakukan. Namun, jejak keterkejutan tak dapat dielakkan muncul di hatinya. Hal-hal aneh pada bocah kecil ini sungguh tidak kecil. Ketika ia membunuh Raja Rock, bahkan jika ia tidak memahami wawasan Dao Angin secara lengkap, ia sama sekali tidak akan dibunuh oleh Raja Rock dengan kehadiran lelaki tua misterius ini. Sebuah fragmen diagram sungai, Jiyu berkata dengan heran. Memang seperti itu. Jika itu adalah diagram sungai yang lengkap, saya khawatir itu sudah ditemukan sejak lama. Raja Kura-Kura tua menjawab dengan sangat lugas. Mengapa diagram sungai yang lengkap hancur berkeping-keping? Mungkinkah ada kejadian tak terduga lain yang terjadi selama 1 juta tahun ini? Jiyu bergumam pada dirinya sendiri dan tenggelam dalam pikirannya. Chen Xi malah tidak memperdulikan semua ini dan berkata, karena itu adalah pecahan diagram sungai, lalu mengapa kalian berdua, para senior, tidak mengambilnya? Adik Chen Xi, tolong jangan panggil kami seperti itu lagi. Aku tidak sanggup menerima rasa hormat seperti itu. Lebih baik kita berteman saja dengan kedudukan yang setara. Raja Kura-Kura tua buru-buru mengoreksi. Raja Rubah Ekor 9 tersenyum lebar sambil berkata, tepat sekali. Jika adik Chen Xi tidak keberatan, panggil saja aku kakak King Qiyu. Ketika dihadapkan dengan kejadian yang tidak terduga seperti itu, pikiran Chen Xi dipenuhi dengan emosi yang tak terbatas. Tidak heran para murid dari kekuatan besar itu selalu dikelilingi dan dipuja oleh kerumunan orang yang ingin menjilat mereka. Kerumunan orang itu tidak takut dengan kekuatan mereka, tetapi sebaliknya takut dengan dukungan di belakang para murid ini. Energi dari pecahan diagram sungai terlalu mistis, dan bukan sesuatu yang dapat ditaklukkan oleh kekuatan kita. Ekspresi Raja Kura-Kura tua serius saat dia berkata, menurut perhitunganku, hanya kau, adik kecil, yang mampu menaklukkannya. Aku, Chen Xi menunjuk dirinya sendiri dengan heran. Benar sekali, kau, Raja Kura-Kura tua berkata dengan yakin. Aku mengorbankan 10 tahun umurku untuk melakukan ramalan dan mengabdikan diriku untuk mencoba memahaminya. Aku melihat bahwa semua jejak mengarah padamu, dan itu benar sekali.
Mengorbankan 10 tahun umur untuk melakukan ramalan. Chen Xi masih merasa itu sangat tidak masuk akal, tetapi dia juga tahu bahwa ramalan astrologi dan seni rahasia serupa telah ada sejak zaman kuno, jadi dia tidak benar-benar meragukan apa yang dikatakan Raja Kura-Kura Tua. Terlepas dari apakah itu benar atau salah, pergilah dan lihatlah setelah kekuatanmu pulih. Ji Yu terbangun dari perenungannya dan berkata dengan tegas, jika itu adalah pecahan diagram sungai, maka kemungkinan kau untuk merebutnya memang besar. Jangan lupa, di dalam lautan kesadaranmu. Dia belum selesai berbicara, namun Chen Xi mengerti apa yang dimaksud Ji Yu. Patung Dewa Fuksi di dalam lautan kesadarannya mengandung seutas esensi sejati diagram sungai, dan dengan mengandalkan koneksi samar itu, memang mungkin baginya untuk menaklukkan pecahan diagram sungai. Senior benar, adik kecil mungkin sudah kelelahan karena pertempuran sengit dengan Raja Rock, dan akan lebih baik jika dia pergi menaklukkan pecahan diagram sungai setelah kekuatannya pulih. Raja Kura-Kura Tua sangat bersemangat, karena kemunculan Ji Yu tidak diragukan lagi telah memberinya harapan baru. Ini adalah 5.000 kg cairan roh untuk digunakan oleh adik Chen Xi untuk memulihkan kekuatanmu. Ini adalah ungkapan niat baikku dan aku harap kamu tidak menolaknya. Raja Rubah Ekor 9 mengeluarkan botol giok putih dan memberikannya kepada Chen Xi. Lebih baik menerima daripada menolak dengan sopan. Chen Xi menangkupkan tangannya dan dengan senang hati menerimanya. Hahaha, Raja Kura-Kura Tua dan Raja Rubah Ekor 9 tertawa keras serempak. Tampaknya Chen Xi mampu menerima 5.000 kg cairan roh ini menyebabkan mereka sangat bahagia. Chen Xi jelas merasakan bahwa setelah ia menerima hadiah ini, hubungan antara dirinya dan kedua Raja Iblis itu menjadi jauh lebih dekat. Memang benar bahwa menerima hadiah dari orang lain terkadang justru dapat memajukan hubungan antara keduanya. Tentu saja, Chen Xi tidak menolak perasaan semacam ini. Baginya, Raja Kura-Kura Tua dan Raja Rubah Ekor 9 adalah iblis berpengalaman yang memiliki kemampuan, kehalusan, tahu batas kemampuan mereka, dan tahu bagaimana memberi bantuan. Membangun hubungan dengan mereka sepenuhnya menguntungkan. Di sampingnya, Ji Yu menyaksikan Chen Xi berkomunikasi dengan dua Raja Iblis. Chen Xi berbicara dengan mantap dan memiliki rasa kesopanan, semua tindakannya yang hijau telah memudar. Dia telah membentuk karakter dan sikap yang menjadi miliknya sendiri, dan dia tampak begitu luar biasa dan bermartabat. Si kecil akhirnya tumbuh dewasa. Ji Yu menghela napas dalam-dalam karena emosi dan merasa sangat bersyukur. Ia masih ingat saat pertama kali bertemu Chen Xi, ketenangan dan kewaspadaan di wajah tampan itu bagaikan seekor binatang buas yang kesepian dan siap mempertaruhkan nyawanya kapan saja, bagaikan seekor landak yang menggunakan duri tajam untuk menyamarkan dirinya. Seolah-olah jika ia tidak melakukan ini, maka ia tidak akan tahu bagaimana cara melanjutkan hidup. Ia keras kepala, galak, dan teguh. Jika dibandingkan, dirinya yang sekarang sudah menanamkan kemampuannya ke dalam tulang-tulangnya, bagaikan batu bulat bundar yang memancarkan cahaya menyilaukan yang hanya miliknya. Ia tidak butuh belas kasihan, ia tidak butuh simpati, ia tidak butuh bantuan, ia akan mengandalkan pedang di hatinya untuk melakukan segala sesuatu secara terbuka dan jujur, serta membalas semua kebaikan dan permusuhan dengan cepat. Inilah mentalitas yang mesti dimiliki seorang ahli.